Koinsidensi diabetes dan hipertensi. Salam sehat, saya Dr. Benny Trisaktiari, spesialis penyakit dalam di RSUD Nabire, Papua Tengah. Hippocrates menandaskan bahwa setiap keadaan yang menjadi penyakit memiliki kronologi. Hal itu perlu menjadikan kesadaran bagi pengidapnya. Keadaan yang kini disebut diabetes mellitus telah terdeteksi sejak sebelum Masehi. Keadaan ini diawali dari sindroma metabolik karena pola hidup mempengaruhi kerja organ. Resistensi insulin menghasilkan outcome yang beragam. Perjalanan alamiah dari gangguan sensitivitas insulin menuju diabetes mellitus. Sindroma metabolik bisa menghasilkan diabetes mellitus dan juga hipertensi. Obesitas merupakan keadaan yang bisa menghasilkan resistensi insulin. Diabetes mellitus menjadi penyakit yang utama saat ini karena peningkatan prevalensinya. Prevalensi hipertensi juga meluas di antara penduduk Indonesia. Pada diabetes mellitus, kadar gula darah yang tinggi dihasilkan dari kekurangan insulin. Sebelum munculnya diabetes, telah ada kondisi prediabetik. Koinsidensi DM dengan hipertensi memberi risiko kardiovaskuler pada pengidapnya. Adanya DM dan hipertensi akan memunculkan komplikasi yang lebih nyata. Diabetes tipe 2 dan pradiabetes adalah kondisi yang menimpa jutaan orang, dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Sebagai penyebab kematian yang pertama dan ketiga dan penyebab kecacatan di Amerika Serikat, penderita diabetes dan pradiabetes dapat menderita gangguan penglihatan dan kehilangan rasa di anggota tubuh mereka, bisa menderita gangguan hati dan ginjal, dan risiko stroke dan serangan jantung. Namun, diabetes tipe 2 dan pradiabetes dapat dihindari, dan risiko dapat dicegah. Apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kompleks yang mempengaruhi banyak organ tubuh dan disebabkan oleh kekeliruan cara tubuh Anda menangani makanan yang masuk. Setelah makan, makanan dipecah menjadi molekul gula yang disebut glukosa. Glukosa berjalan melalui usus ke dalam darah, di mana ia diedarkan ke seluruh tubuh dan digunakan untuk energi. Ada beberapa bagian tubuh Anda yang membutuhkan bantuan menyerap molekul glukosa dan membutuhkan hormon khusus yang disebut insulin. Insulin terbentuk di pankreas dan beredar dalam darah dengan glukosa ke sel-sel yang membutuhkan, khususnya sel hati, sel lemak, dan sel otot. Ketika tubuh mengalami resistensi terhadap insulin, dibutuhkan peningkatan jumlah insulin agar dapat memanfaatkan glukosa. Pada resistensi insulin, pankreas Anda akan bekerja lebih panjang untuk meningkatkan insulin. Ini bahkan dapat berlangsung saat kadar glukosa Anda relatif normal. Jika dijumpai hasil kadar insulin tinggi yang abnormal, yakni hiperinsulinemia, bersama dengan penanda resistensi insulin, tubuh menunjukkan risiko awal untuk mengembangkan diabetes. Banyak insulin dalam darah juga mempengaruhi produksi lipid dan lipoprotein yang merupakan partikel kecil, hasil pemecahan molekul kolesterol dan produk lemak yakni trigliserida. Partikel ini begitu kecil untuk berjalan dalam aliran darah, tapi bisa berbahaya dalam jumlah besar ketika mereka menumpuk pada dinding fasa. Karena peningkatan kadar insulin, organ tubuh terutama liver, melepaskan partikel kolesterol jahat seperti VLDL. Dan semakin tinggi kadar insulin Anda, semakin banyak kolesterol jahat dalam aliran darah. Suatu kondisi yang disebut dislipidemia, apalagi adiponektin, hormon yang dikeluarkan oleh sel-sel lemak yang membantu memecah lipid, khususnya asam lemak bebas, sering rendah pada pasien obesitas atau resisten insulin sebelum menjadi diabetes tipe 2. Penanda lipid dan lipoprotein yang biasanya diperiksa bersama kolesterol juga bisa digunakan sebagai petunjuk mendalam tentang meluasnya resistensi insulin. Setelah beberapa saat, pankreas akan menjadi lelah dan sel beta pankreas mulai ada yang mati. Uji laboratorium dapat mengukur fungsi sel beta dan kelainannya. Disfungsi sel beta berarti tubuh tidak dapat membuat cukup insulin yang membantu sel dalam pengambilan glukosa untuk energi, sehingga kadar glukosa darah tetap tinggi. Suatu kondisi yang disebut hiperglikemia. Ketika kadar insulin rendah, tubuh akan bereaksi dalam beberapa cara.
Beberapa sel yang menggunakan insulin sebagai pengontrol glukosa memiliki kemampuan menyimpan glukosa. Sel hati dan otot mulai melepaskan glukosa yang tersimpan ketika kadar insulin menurun untuk menyediakan energi. Tanpa kadar insulin yang memadai pada resistensi insulin, makin banyak glukosa dilepaskan dalam aliran darah, dan dampak hiperglikemia akan meningkat. Penanda kontrol glikemik biasanya diukur saat puasa ketika kadar glukosa terendah. Hasil lab glukosa yang secara konsisten tetap tinggi merupakan karakteristik terjadinya pradiabetes dan diabetes. Sebagai resume terjadinya diabetes, kita kaji ciri utama berikut. Kadar insulin yang tinggi, tanda awal resistensi insulin, mekanisme utama yang mengarah pada pradiabetes dan diabetes. Abnormalitas kadar lipid, lipoprotein, dan hormon adiponektin. Mungkin lebih lanjut menunjukkan resistensi insulin. Penurunan produksi insulin oleh pankreas terjadi dari strain pada hormon, memproduksi sel beta dan disfungsi sel beta, akhirnya mengarah pada defisiensi insulin. Tanpa kadar insulin yang memadai, kemampuan tubuh Anda untuk mengontrol kadar glukosa terganggu dan kadar glukosa meningkat. Saat inilah didefinisikan sebagai pradiabetes dan diabetes. Terlalu banyak glukosa yang beredar dalam darah Anda, hiperglikemia, dan terlalu banyak lipid berbahaya yang beredar dalam aliran darah, dislipidemia. Dua hal karakteristik pradiabetes dan diabetes. Jika tidak diterapi, akan berdampak kerusakan serius pada pembuluh darah yang menyebabkan berbagai komplikasi. Peningkatan kadar lipid dan partikel lipoprotein dapat menumpuk membentuk plak pada vaskular. Ini meningkat dengan adanya kelebihan molekul glukosa dan asam lemak bebas. Karena penyumbatan vaskuler, maka darah tidak dapat beredar ke anggota gerak. Nutrisi dan oksigen yang dibawa dalam darah tidak dapat menguatkan ekstremitas, menyebabkan pembuluh darah mengembang dan menekan saraf yang berjalan di sampingnya, menyebabkan suatu kondisi yang disebut neuropati. Saraf yang rusak dapat menyebabkan mati rasa yang sulit dipulihkan. Hal ini dapat menyebabkan otot-otot melemah ataupun atrofi atau bahkan bisa memerlukan amputasi, dan mungkin mengalami perubahan sensorik termasuk kebutaan. Fungsi involunter seperti tekanan darah dan nadi, dan bahkan fungsi seksual, bisa menjadi abnormal sebagai gejala neuropati. Pada fase besar seperti yang memasuk jantung dan otak, penumpukan plak menyebabkan suatu kondisi yang disebut atherosklerosis. Plak dapat tumbuh dan pecah, menyebabkan penyakit kardiovaskular, atau serangan jantung atau di otak dapat berupa stroke. Atherosklerosis selanjutnya bisa menghasilkan end organ damage menjadi renal dan liver disease. Inilah keadaan yang menyertai resistensi insulin, yakni the egregious 11. Pada orang dengan hipertensi, itu berarti arus darah mendorong dinding vaskuler terlalu tinggi dan jantung harus bekerja lebih keras. Beberapa pasien dengan tekanan darah tinggi dapat menderita diabetes tipe 2. Jika dijumpai kadar lipid yang tidak normal dalam darah, itu mungkin berarti kadar kolesterol LDL dalam darah meningkat, juga dikenal sebagai kolesterol jahat. Atau mungkin berarti tidak terdapat cukup kolesterol HDL darah, yang juga dikenal sebagai kolesterol baik. Atau kadar trigliserida meningkat, juga dikenal sebagai lemak dalam darah mungkin terlalu tinggi. Seseorang dapat memiliki lebih dari satu kelainan lipid ini pada saat yang sama. Orang dengan kadar lipid yang tidak normal memiliki risiko diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Diabetes tipe 2 adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa darah meningkat. Lama-kelamaan keadaan ini dapat merusak pembuluh darah jantung dan organ lain yang menimbulkan masalah kesehatan yang lebih rumit. Menderita hipertensi, tingkat lipid abnormal, dan diabetes tipe 2 dapat menimbulkan banyak hal. Pasien akan memiliki risiko lebih tinggi untuk komplikasi, masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit arteri koroner, serangan jantung, stroke, dan bahkan kematian. Pasien menjadi butuh bantuan untuk kesehariannya. Pasien juga menjadi perlu minum lebih banyak obat. Hidup dengan kondisi ini juga dapat menyebabkan depresi. Hipertensi dan DM menjadi pasangan yang membahayakan, apalagi dengan adanya obesitas.
Hipertensi dipengaruhi interaksi antara genetik dan faktor lingkungan. Hipertensi terbagi atas hipertensi primer, sekunder, dan white coat hypertension. Inilah gradasi pengelompokan hipertensi berdasarkan pengukuran tensi pasien. Pada hipertensi, cardiac output yang meningkat menghasilkan peningkatan systemic vascular resistance. Hipertensi dan resistensi insulin merupakan akibat dysmetabolic syndrome. Hipertensi pada DM menambah risiko kardiovaskular, sehingga pengendalian hipertensi secara lebih agresif perlu dilakukan pada pasien DM, dan beberapa penelitian telah membuktikan manfaat tersebut. Hipertensi bersama DM juga memberi pengaruh pada terjadinya stroke dan CKD. UKPDS membuktikan bahwa setiap penurunan 10 mm Hg berhubungan dengan pencegahan komplikasi. Pasien DM atau CKD mempunyai target pengendalian yang sedikit berbeda. Mengelola pasien DM perlu memahami tujuan pengobatan dan perawatan, yakni mencegah komplikasi dan mengoptimalkan kualitas hidup. Hal ini perlu melibatkan pasien dan mewujudkan patient-centered glycemic management. Perlu ada pendekatan individual pada pasien. Terapi farmakologik didasarkan pada A1C dan memadukan mendasarkan pilihan pada keadaan pasien. Terapi hipertensi pada DM diawali dengan intervensi pada pola hidup yang dapat diikuti dengan pilihan yang berbasis pada ACE inhibitor atau ARB, calcium channel blocker ataupun diuretika. Sedangkan untuk pengendalian glukosa darah, selain modifikasi gaya hidup sehat, dapat diawali dengan monoterapi atau kombinasi 2 atau 3 OAD ataupun insulin sesuai indikasi. Dokter perlu juga mempelajari mekanisme kerja OAD dan titik tangkapnya. Begitu juga jenis-jenis insulin. Perkeni telah membagi konsensus Perkeni untuk kita jadikan pedoman dalam tata laksana pasien DM. Perkeni telah memberi petunjuk pemberian insulin pada pasien diabetes mellitus tipe 2, meliputi tahap inisiasi dan tahap intensifikasi. Terapi DM dengan hipertensi meliputi upaya pencegahan risiko kardiovaskuler. Penata laksanaan hipertensi pada DM juga mempertimbangkan tolerabilitas pasien. Target terapi DM, hipertensi, dan dislipidemia perlu diinformasikan pada pasien. Hipertensi dan diabetes menciptakan banyak masalah. Kita yang harus memahami penata laksanaan dan upaya pencegahannya untuk dijadikan bahan edukasi pada pasien. Atas perhatian para sejawat semua, saya ucapkan terima kasih.